Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Balik lagi di Hafiz Official. Gue baru balik apa namanya ya, latihan ngengengan. Maksudnya baru pulang nongkrong sambil latihan. Gue baru nyampe banget. Di sini gue nggak bakalan bahas masalah otomotif, masalah mobil, masalah apa bongkar-bongkar, enggak. Di sini gue mau cerita lah ya. Gue bukan mau ceramah, tapi mau cerita menurut pengalaman pribadi gue. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu, dalam mobil gue itu selalu ada sarung dan peci. Itu bukan pajangan. Itu selalu gue gunain di waktu ada panggilan ajan. Sempat nggak sempat, kalau sempat pasti gue kebanyakan nggak sempatnya sih, jujur. Kita ngobrolnya di dalam aja karena berisik. Kita bakal ngobrolin masalah fashion. Teman-teman bisa lihat sobek. Ini fashion gue dari dulu. Nah, ganti-ganti. Oke, kita udah ada di ruangan. Kacamatanya lepas bang. Ya, ini pasti dilepas. Gue gunain si kacamata ini khusus buat di lapangan, kalau nggak buat nyetir. Karena kalau misalnya mobil Jepang itu beda kelasnya sama mobil Eropa. Silaunya masuk, sama masalah kaca film juga pengaruh. Jadi kita harus gunain kacamata hitam. Gue mau sekali lagi. Nah, ini fashion gue. 99% celana gua jeans yang sobek, Levi's sobek. 99%, dalam artian gue paling cuman punya sedikit banget celana gue yang benar. Di sini gue mau cerita, bro. Gue dapat subscriber dari negeri seberang, dari Malaysia. Dia bahas tentang penampilan gue, masalah fashion gue, yang nyambungnya ke masalah attitude. Karena bagi gue masalah attitude gak bisa disatuin sama fashion. Kalau misalnya fashion udah nyambungnya ke attitude, kita bakalan salah nilai seseorang. Gue bisa ngomong begini karena gue survei di lapangan. Gue dari kecil, dari lulus SMK, sekolah kejuruan, gue kerja di lapangan. Dan selalu gue pindah-pindah karena gue selalu, pemikiran gue itu gue cari pengalaman yang banyak. Gue nggak nyari duit dulu waktu dulu. Gue harus punya jam terbang atau pengalaman yang banyak supaya ngejadiin gue lebih baik lagi saat gue nyari duit. Kalau kerja nggak nyari duit itu bohong. Pasti gunanya kerja nyari duit. Jadi pembahasan gue di sini fashion dan attitude. Bagi gue fashion sama attitude nggak bisa disatuin. Menurut survei di lapangan ini, cerita yang boleh dikatakan 90% ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena gue nemuin hal tersebut ada di lapangan. Jadi bukan omong kosong belaka. Gue dapat komentar dari subscriber gue di Malaysia. Ya gue nggak perlu sebut nama lah. Yang nggak subscriber aja, nggak, gue nyebutnya tante karena gue sempat tukeran nomor handphone. Gue nyebutnya panggil tante karena dia lebih dewasa dari gue. Yang nilai seperti itu bukan orang lain aja, bahkan sampai orang tua gue juga nilai gue kurang baik. Tapi gue selalu jelasin
Doma itu fashion bro, bukan kepribadian. Karena kalau misalnya fashionnya benar, rapi, nggak bisa ngejamin kepribadiannya baik, belum tentu. Dan kenapa gua tadi ngasih tahu ada sarung dan peci di mobil, itu buat bekal gua bukannya ria atau gimana, gua cuma mau meluruskan aja, gua mau cerita lah sedikit. Ingat ya, bukan ceramah, ini cerita tukar pikiran. Itu gunanya buat melengkapi atau koreksi celana gua yang sobek. Kalau misalnya gua ada di lapangan, gua mau ibadah, sholat, pas begitu ada panggilan azan, gua harus melengkapi fashion gua yang kurang bener, karena kita mau menghadap Tuhan. Jadi kalau menurut gua fashion itu hanya apa ya, ya boleh dikatakan hobi sih, untuk percaya diri kita. Kalau bagi gua, mungkin orang lain entahlah nangkapnya kayak gimana. Sekarang kita nggak bisa mengada-ada, oh gue bener dandanan yang seperti apa gimana, itu nggak bisa ngejamin. Terus banyak juga kok yang bilang, teman gua, lo bro rambut lu merah, emang lu sholat bakal diterima? Gue sih nggak marah, gue juga mikir iya juga gitu kan, cuman ya gue ambil positifnya aja deh. Gue Islam, tapi gue selalu berpikiran positifnya gini, gue punya malaikat Munkar Nakir yang mencatat amal ibadah kita dan mencatat keburukan kita. Amal ibadah baiknya yang nyatet ada, yang buruknya juga ada. Jadi gue nggak pernah nangkepin, anggaplah mereka itu netizen, gue nggak pernah peduliin. Yang penting kita selalu berusaha. Gue nggak menilai gue baik, tapi gue berusaha untuk menjadi yang baik. Dan gue pun nggak peduli sama orang, gue nggak mau komentarin orang. Tuh bang, kok lu bisa ngomong kayak gitu di layar kayak gini? Gue nggak ngomongin orang, gue cuma ngomongin diri gue sendiri, gue cuma ngelurusin. Jangan sampai teman-teman menilai orang dari segi fashion, itu nggak bisa. Kata si subscriber gua, si tante ini, gua manggilnya tante karena dia lebih dewasa dari gua, sempet tukeran nomor handphone, dia chatting, oh maaf ya Fris, tante udah salah nilai tentang kamu gini. Itu biasa aja, jangankan dia, emak gua aja salah nilai tentang gua. Next, Tuhan telah menciptakan kita, melengkapinya dengan 2 tangan, 2 telinga, dan 1 mulut. Ya jadi kita nggak usah hirauin netizen, kita fokus aja dengan diri kita sendiri. Kita selalu berusaha menjadi orang yang baik. Gua nggak bilang menjadi orang baik ya, karena gue sadar manusia itu tempatnya dosa. Karena Tuhan itu menciptakan makhluk yang salah terus, namanya setan. Yang selalu benar itu malaikat. Dan manusia ini tempatnya ya salah ya benar. Aku ngaji bro, gini-gini aku paham, ngerti. Jadi aku ulangin, Tuhan menciptakan setan tempatnya salah, malaikat selalu benar,
dan manusia tempatnya kadang benar kadang salah. Gue bukan lagi ceramah, gue lagi cerita, karena yang pantas disebut ceramah itu ya Kiai Ustaz. Ya gue apa, cuman orang kayak gini yang amburadul gitu kan. Tapi gue berusaha untuk menjadi lebih baik. Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan 2 tangan, 1 mulut, 2 telinga. Kita yang merasakan, kita yang melakukan, orang lainnya mengomentari. Ya namanya aja makhluk sosial bro, mau kayak gimana lagi gitu. Kita nggak mungkin membungkam mulut banyak orang dengan 2 tangan. Tapi yang kita bisa lakukan menutup 2 telinga kita dengan 2 tangan kita. Jadi gak usah dipeduliin, karena kalau misalnya kita kemakan emosi dengan suara netizen, nantinya kita pun bakal gondok-gondokan dan akan menambah dosa. Jadi kalau udah tahu mereka nggak bener ya udah. Kalau kita udah ingetin ya udah, selebihnya urusan Gusti Allah sama malaikat-malaikat Tuhan. Jangan sampai kita menjadi hakim untuk kesalahan orang lain dan kita menjadi jaksa untuk kesalahan diri kita sendiri. Kalau kita salah, kita punya dosa, kita bela mati-matian dosa kita, nggak bisa kayak gitu. Tuh benar, gua pernah dengar salah satu gus atau kiai yang ceramah, gua pikirin kata-kata itu, gua selalu pikirin, oh ya benar ya, gua bilang gitu kan. Kadang-kadang tuh kita menjadi jaksa untuk kesalahan kita sendiri dan kita menjadi hakim untuk kesalahan orang lain. Begitu orang lain melakukan salah, kita gempur, kita hakimi terus-terusan. Oh ya benar. Hebat ya gue, penampilan orang kan kayak gini bisa ngomong kayak gitu. Ini ya cuma kita sharing lah, kita cerita. Di sini Hafiz bukan ustadz, bukan kiai, cuman gue menyampaikan sesuatu survei gue di lapangan. Kebanyakan tuh kalau kita nilai dari segi fashion nggak bisa. Penipu di kota-kota besar, kalau bro dan sis pengen tahu, itu dandanannya rapi-rapi. Tuh kok bang, kok lu bisa ngomong kayak gitu? Gue kerja di lapangan bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun enggak. Gue dari lulus sekolah SMK, gue terjun di lapangan. Karena gue orangnya gak bertahan kalau kerja dalam ruangan gitu kan. Pengalaman kita cuma segitu-gitu doang. Next, gue juga pernah dengar lagi ada gus atau kiai yang bilang, ustadz yang bilang, dan gue pikirin itu. Dan pada akhirnya surga dipenuhi oleh ahli maksiat yang bertobat daripada orang yang sok suci tapi tersesat. Gue langsung pikirin itu, gue gak bisa tidur. Tak pikir ya benar. Pada akhirnya surga dipenuhi oleh ahli maksiat yang bertobat daripada orang yang sok suci tapi tersesat. Jadi gue kalau misalnya ngedengerin ceramah, gue paling senang ngedengerin si penceramah itu nggak ngomongin kejelekan orang lain buat contoh. Gue paling senang karena kalau ada penceramah ngomongin contohnya nyomot dari apa ya? Ya anggaplah ngomongin seseorang udah hilang feeling lah kasarnya. Nah, untuk masalah fashion juga gua dapat pembelajaran baru. Banyak yang ngomong, oh sholat tuh nggak diterima bang,
rambut tuh pirang begitu. Ya gue jujur, gue mungkin salah lah, gue salah. Tapi gue dalam artian gue rambut pirang begini bukan berarti gue nggak harus sholat, karena masalah diterima apa enggak itu urusannya beda. Yang penting gue jalanin aja kewajiban gue. Dan ini juga sebenarnya sih tuntutan kerja, tapi bukan kerja di salon ya, enggak, biar orang tuh ngeliat gue aja tuh nggak nggak terlalu negesin banget gue orang itu. Tapi insya Allah kerjaan gue masih pada jalur yang benar. Oke, pembahasan fashionnya dan attitude mungkin sekian. Tolong nih maaf karena gue bukan ustadz, gue bukan kiai, gue bukan penceramah. Mohon nih maaf yang sebesar-besarnya kalau banyak salah katanya dalam video ini. Di sini kita cuma sharing, gue cuma cerita yang gue temuin di lapangan dan gue coba ceritain buat teman-teman. Jadi salah banget kalau misalnya ada orang yang nilai attitude lawan fashion. Salah. Sekarang kayak contohnya banyak. Oke, sekian dulu karena ini durasi juga kepanjangan, takut udah bosen ngeliat muka saya. Kalau yang suka otomotif mampirnya ke channelnya Efris TV. Kalau misalnya buat omongan-omongan atau pembahasan-pembahasan adanya di sini di Efris Official. Jangan lupa like, comment, subscribe tentunya dengan komen-komen yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah katanya mohon maaf.